Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita di majelis ini dalam rangka thalabul ilm, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, istiqomah di dalam keimanan dan amal soleh hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini melanjutkan pembahasan tentang fase perjalanan akhirat, yaitu hisab. Bahwa dalam proses hisab, di samping ada muhasib yang menghisab, muhasab yang dihisab. Maka berikutnya yakni apa yang menjadi proses hisab tersebut, atau apa yang ditanyakan ketika proses hari penghisapan. Yang pertama yang akan dihisab itu adalah masalah sholat. Masalah sholat. Sebelum Allah bertanya perkara apapun, perkara pertama kali yang ditanya adalah sholatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, di antaranya dalam Sahih At-Tirmizi di nomor 413. Ya, silakan. Dari Harits bin Qabisa radhiyallahu anhu berkata, aku datang ke kota Madinah sambil berdoa, ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk berteman dengan orang yang solih. Ia berkata lagi, lalu aku berteman dengan Abu Hurairah. Maka aku berkata, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah untuk diberi rizki berupa teman yang solih, yang mau menceritakan kepadaku suatu hadis yang ia dengar dari Rasulullah SAW, yang dengan hadis itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya
yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan manusia adalah sholatnya. Iya. Nabi mengatakan, awwalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Amal pertama yang akan ditanya, dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholatnya. Kemudian, jika amalan sholatnya baik, maka ia orang yang bahagia dan beruntung. Tetapi jika amalan sholatnya rusak, maka ia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung. Iya. Nabi SAW mengatakan, idza saluhat, jika sholatnya baik, fa'aflaha, fa'anja, maka dia beruntung, maka dia selamat. Jika tidak, maksudnya sholatnya tidak baik, wa in fasadat, apa katanya? Jika terdapat kekurangan sedikit dari sholat fardunya, maka Allah berfirman, lihatlah hai para malaikat. Belum itu. Tetapi jika amalan sholatnya rusak, itu dia. Wa in fasadat, jika rusak. Terus. Tetapi jika amalan sholatnya rusak, maka ia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung. Faqad khaba wa khasira, maka dia orang yang tidak beruntung, wa khasira, dan rugi. Bagaimana kalau berkurang? Tidak rusak tapi kurang. Apa konsekuensinya? Lanjut. Jika terdapat kekurangan sedikit dari sholat fardunya, maka Allah berfirman, lihatlah hai para malaikat, apakah hambaku mengerjakan sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat fardunya? Iya. Fa inin tangkasa, apabila berkurang min faridotihi, dari amalan sholat wajibnya, qala rabbu azza wa jalla, maka Allah berfirman, unduru, perhatikan wahai malaikat, fahalli abdi, apakah ada pada hambaku min tatawu'in, yakni amalan salat sunnah tatawu, salat sunnah yang dijadikan sebagai fayukammala, yakni penyempurna dari apa yang wajib. Kemudian jika hambaku mengerjakan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat fardunya yang kurang. Kemudian seluruh amalannya diberlakukan seperti itu. Iya. Fayukammala biha ma in tanqassaf minal fardati, maka yang wajib itu akan disempurnakan dengan yang sunnah. Begitulah seluruh ibadah wajibnya diperlakukan. Jika yang wajib berkurang, maka yang sunnah sebagai penyempurnanya. Kemudian yang kedua yang akan ditanya, yakni tentang panca indera, mata, telinga, semua ditanya oleh Allah, bahkan hati manusia akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra 17 pada ayat 36, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan,
wal fuada, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Yang ketiga, yakni akan ditanya tentang usia secara keseluruhan. Yang keempat tentang masa muda. Yang kelima tentang harta, dari mana kau dapat. Yang keenam tentang harta, dari mana kau belanjakan, kemana kau belanjakan. Dan yang ketujuh tentang ilmu. Sudahkah kau amalkan ilmu yang sudah kau ketahui? 5 perkara ini dirangkum dalam sebuah hadis di dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 2416. Nabi bertanya tentang waktu, kemudian harta, kemudian ilmu. Waktu ada 2, harta ada 2, ilmu ditanyakan dalam satu pertanyaan. Silakan. 2416. Insyaallah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba, yaitu melangkah di sisi Allah pada hari kiamat, hingga ia ditanya mengenai 5 perkara. La tazulu qadamu bani adama yaumal qiyamati indallah hatta yus'ala an khamsin. Kaki anak Adam tidak bergeser sedikit pun kelak di hadapan Allah pada saat hari kiamat, hingga ia ditanya tentang 5 perkara. Apa saja? Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. An umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa kau habiskan, mulai perocot lahir sampai mati. Ditanya nikmat umur tersebut. 2, masa mudanya digunakan untuk apa. Wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya, untuk apa kau habiskan. 3, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya. Tentang harta. Wa an malihi fi min aina iktasabahu, dari mana kau dapat hartamu itu. 4, untuk apa ia membelanjakannya. wa fima anfaqahu, dan kemana kau belanjakan. Baru yang kelima tentang ilmu. Dan apa yang telah ia amalkan dari apa yang dia ketahui dari ilmunya. Wa madza amila fima alima, apa yang sudah kau kerjakan dari ilmu yang sudah kau ketahui. Umur ditanya 2, seluruhnya khususnya masa muda. Harta ditanya 2, dari mana ke mana. Ilmu ditanya, sudahkah kau amalkan? Inilah yang akan dipertanyakan oleh Allah Jalla wa'ala kelak di hari kiamat. Berikutnya yang ke-8, yaitu ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sebagaimana di dalam surah 102 pada ayat yang ke-8. Insyaallah surah At-Takatsur ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Apa katanya? Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian megah-megahkan di dunia itu. Iya, kalian akan ditanya tentang nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kalian, yang kalian bangga
atau saling membanggakan di antara kalian. Cor-coran, bangga-banggaan. Padahal apa yang diberikan oleh Allah itu bakal ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ke-9, ditanya tentang janji yang sudah kita ucapkan. Apakah kau sudah penuhi janjimu itu? Janji kepada temanmu, janji kepada saudaramu, janji kepada rakyatmu, akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra pada ayat 34. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Apa kata Allah? 34. 17:34. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan patuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Wa aufu bil ahdi, dan tepatilah janji, penuhilah janji-janjimu. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 15, walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Apa katanya? Katakanlah, lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Surat Al-Ahzab 33 ayat 15. Ayat 15. Ya. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Wa kana ahdullahi mas'ula. Kalau janji kepada manusia saja diminta tanggung jawab, apalagi janji kepada siapa? Janji kepada Allah. Kita sudah pernah berjanji atau tidak kepada Allah, Pak? Hah? Sudah pernah? Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Mereka semua manusia sebelum lahir ke bumi, ketika masih di alam ruh, mengatakan bala syahidna, benar kami bersaksi. Itu perjanjian kita dengan Allah, bahwa kita itu nanti hidup di bumi ini hanya menyembah kepada Allah. Perjanjian itu Allah abadikan dalam surah Al-A'raf surat ke-7 pada ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin.
Silakan. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Rabb. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil perjanjian, persaksian, yakni terhadap jiwa-jiwa mereka yang mau lahir ke bumi, seraya berfirman, alastu bi rabbikum, Apa itu? apakah kau yakin aku ini adalah Rabbmu, atau bukankah aku ini adalah Rabbmu yang mestinya kau sembah? Mereka semua sepakat, tidak ada yang berbeda ucapannya. Mereka semua mengatakan, bala, benar, wahai Allah, syahidna, kami menyaksikannya. Tapi begitu lahir ke bumi, kelakuan siji, ono sing nyembah sapi, ono sing nyembah matahari, bintang, gunung, menyembah berhala, menyembah manusia, menyembah malaikat. Berarti sudah menyalahi apa? Janjinya. Dan itu akan ditanya kembali kelak di akhirat. Yang ke-11, ditanya tentang sekutu-sekutu yang dulu manusia pernah menjadikan tandingan selain Allah. Dalam surah 26 pada ayat 91 sampai dengan 94. 26 Surat apa? Asy-Syura. Asy-Syu'ara. Ya. Ayat berapa tadi? 91. Ya, baca ayatnya. Serah. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa burrizatil Sing maca sing banter kaya nek mau ngimami iki. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Ayo. wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah hal yanshurunakum aw yantashirun fakubkibu fiha hum wal ghawun. Artinya, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya? ainama kuntum ta'budun, mana berhala-berhala yang dulu kau sembah, sekutu-sekutu yang kau jadikan tandingan selain Allah. Min dunillah, yaitu selain dari Allah. Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang sesat. iya, fakubkibu, maka mereka dijungkir balikkan fiha, di dalam neraka jahanam, humul ghawun, yaitu bersama para penyembah-penyembahnya, orang-orang yang sesat. Baik. Kemudian setelah itu fase berikutnya, bukan fase, yakni sesi berikutnya. Setelah mereka ditanya,
Maka kemudian dibagikan catatan amalnya. Ada yang catatan amalnya itu diberikan di sebelah kanannya. Baca surah 69 ayat 19 sampai dengan 24. Surah Al-Haqq. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Apa katanya? 19. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah. Dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Iya, ini konsekuensi bagi orang yang menerima catatan amal di sebelah mana? Kanannya. Diberi nikmat oleh Allah di surga, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahnya dekat. Bukan hanya dekat, mendekat. Ya. Buahnya mendekat, Pak. Mudhun dhewe. Sampeyan melek nang kene. Umpama pelem ngono peleme mudhun. Sampeyan petik. Gak usah menek. Begitu diambil ada lagi. Karena kekal di sana, enggak ada sesuatu yang berkurang. Kata Allah, "Kulu washrabu", makanlah dan minumlah, hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yakni makan minumlah dengan nikmat disebabkan karena apa yang telah kalian kerjakan berupa amal soleh yang kalian persiapkan di hari-hari yang lalu. Di mana? Di dunia. Mirip dengan ayat ini, yakni terdapat di dalam surah 84 pada ayat 7 sampai 9. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Apa katanya? Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ya, kalau diberikan di sebelah kanan berarti hisabnya ringan atau berat? Ringan. Hisaban yasira. Dan nanti dia akan pulang kembali di surga berkumpul bersama kaum keluarganya dalam keadaan gembira. Yang kedua, diberikan catatan amal di sebelah kiri atau diterima dari tangan kiri dengan tangan kirinya. Surah Al-Haqq 69 ayat 25 sampai 37.
Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Karena kitabnya isinya berwarna merah, nguelek kabeh. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. ya laita kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. ya pengennya dia mati saja, pengennya nggak hidup lagi, tapi tidak bisa karena sudah terlanjur dia menjadi manusia yang tidak mungkin mati menjadi tanah begitu saja sebagaimana hewan. Karena hewan secara dikisos baru dijadikan tanah ketika mereka sudah saling menegakkan keadilan, memberikan hak-haknya, Allah jadikan tanah. Beda dengan manusia, dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Ma aghna anni maliya, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Saake-akene dunyoe gak kira manfaat. Delok wong kafir, sekalipun dia menjadi orang terkaya di dunia, dia akan menyesal di hari akhirat. Piro kekayaane Bill Gates? Halo, nek gak mlebu Islam, nek gak bertauhid, kekayaannya sia-sia atau tidak? Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku dariku. bukan hanya harta, kekuasaan yang dulu dibanggakan. Pasukannya kuat, selalu taat, sendiko dawuh, suruh apapun nurut. Sekarang dia nggak punya apa-apa. Justru pasukannya menuntut ke dia, karena dia telah menyesatkan banyak manusia. Khudu faghullu, Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Iya, cekelen wong iku. Ya, rantien. Belenggulah ia. Akhirnya tangannya itu dilekatkan di lehernya seperti ini, terbelenggu. Tsummal jahima sallu, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku, kemudian beditlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta, dililit, dibelenggu dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Tidak beriman kepada Allah, atau keimanannya ragu kepada Allah. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaysa lahul yawma huna hamim, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. wala ta'amun illa min ghislin, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Iya, kecuali darah dan nanah. Itulah makanan mereka tiap hari. Kalau tidak, buah zakum yang bentuk buahnya seperti kepala syaitan. La ya'kuluhu illa al-khati'un,
tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Iya. Dalam surah yang lain, kembali ke Al-Insyiqaq, surah 84 pada ayat 10 sampai 14. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Maaf, ini kelompok ketiga yang diberikan kitabnya dari belakang, kanan, kiri, belakang. Dua yang jelek, kiri dan belakang. Satu yang baik, sebelah kanan. Pada ayat 10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Iya. Bagaimana keadaan mereka ketika di dunia? Orang yang mendapatkan kitabnya dari belakang ini, innahu kana fi ahli masrura, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Wis pokoke uripe apa seneng-seneng tok. Ya, mangan apa? Mangan turu. Iki enggak macak mangan mana. Yo, biasanya ngono iku. Gandengane. Hidupnya seperti apa? Hewan. Hewan bagaimana? Makan, minum, mana, turu, ya. Seperti itulah orang kafir. Enggak pernah beribadah kepada Allah. Innahu dhanna an lan yahur, sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabb-Nya. Karena memang mereka tidak percaya kepada hari penghitungan, hari penghisapan, hari kebangkitan, hari dikumpulkan. Sama sekali mereka tidak meyakininya. Masuk kategori itu. Sudah ada? Baik. Berikutnya, setelah diberikan catatan amal, maka dihadirkanlah saksi-saksi. Siapa yang akan menjadi saksi kelak di akhirat? Di antara saksi-saksi ada yang dari kalangan makhluk, ada yang Allah sendiri menjadi saksi, ada yang anggota tubuhnya yang jadi saksi. Secara umum, dalil tentang saksi disebutkan dalam surah Az-Zumar 39 ayat 69. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Dan terang benderanglah bumi pada mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Waji'a bin nabiyyina, didatangkanlah para nabi, wasyuhada, dan juga para saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq, diputuskan perkara mereka pada saat itu dengan benar, dengan adil. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Yang pertama,
Siapakah yang menjadi saksi itu? Yang pertama, saksi itu adalah Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Zat yang maha menyaksikan. Seandainya tidak seorang pun makhluk yang menyaksikan, pastilah Allah menyaksikan. Maka Allah Jalla wa'ala adalah yang akan menjadi saksi yang paling utama dari apa yang telah dikerjakan manusia di dunia. Buka surat Yunus ayat 46. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina idhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'um thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagian dari siksa yang kami ancamkan kepada mereka, tentulah kamu akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan kamu sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Tsummallahu syahidun, kemudian Allah menjadi saksi ala ma yaf'alun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Seandainya tidak ada makhluk yang tahu, malaikat tidak tahu, jin tidak tahu, manusia tidak tahu, bahkan seandainya anggota tubuhnya pun tidak mau bersaksi, pastilah Allah yang maha menyaksikan akan menjadi syahidun, yaitu menjadi saksi. Kemudian berikutnya di dalam surah Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sa'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Apa katanya? Jika kamu mendustakan kamu. 61. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar zarah atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula ada yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Wa ma takunu fi sa'nin, dan tidaklah kalian berada pada suatu kondisi, keadaan. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah apa yang kau baca dari Al-Quran itu. Wa la ta'maluna min amalin, dan tidaklah kalian mengerjakan, yakni apa yang kalian kerjakan itu, illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kami adalah menjadi saksi atas diri-diri kalian saat kalian melakukan amal perbuatan itu. Jadi seandainya tidak satu pun makhluk yang melihatnya, maka Allah pasti maha melihat. Yang kedua, siapa yang menjadi saksi? Yaitu malaikat. Dia akan jadi saksi kelak di akhirat. Didatangkan malaikat untuk menjadi saksi. Baik, kita lanjutkan selepas azan. Silakan azan dulu.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Berikutnya adalah yang akan menjadi saksi kelak di akhirat, yaitu para malaikat. Sebagaimana dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 116. 416. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Apa katanya? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya. 166. Itu 116. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Iya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat menjadi saksi. Yang ketiga yang akan menjadi saksi yaitu para rasul. Dalam surah An-Nisa ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى أُولَئِكَ شَهِيدًا. Apa kata Allah? Maka bagaimanakah hal orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Iya. Jadi semua para Rasul akan menjadi saksi untuk masing-masing umatnya, dan Rasulullah akan menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Karena dia menangis itu ketika Dalam kafir. ayat 159. Masih siapa ini? Rasul. Ayat 459 jadi. 159. Ayat Wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Isa akan menjadi saksi kepada mereka, orang-orang yang hidup pada zamannya, zaman ketika Nabi Isa berada di tengah-tengah mereka. Demikian pula di dalam ayat-ayat yang lain pada surah 16 An-Nahl ayat 89.
wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula. Apa katanya? Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Terus, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad nanti akan menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Yang ke berapa? Yang keempat. Siapa yang menjadi saksi? Lidah-lidah manusia akan menjadi saksi. Surah An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Apa katanya? Ayat 69. 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka, kaki manusia menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Iya, apa yang dikerjakan oleh manusia. Lisannya menjadi saksi, tangannya menjadi saksi, kakinya pun menjadi saksi. Jadi kok tangan nih sok ngomong, sikile sok ngomong, jadi saksi. Bahkan dalam ayat yang lain dikunci mulutnya dikunci, tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi. Yang berbicara dikongkon prei dhisik, menengok, dikunci mulutnya. Tangannya bicara, kakinya jadi saksi. Iya, aku biyen tahu ngaploki wong. Sikile, iya bener itu. Jadi saksi. Dalam surah Yasin 36 ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa katanya? Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka berbicara, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap kaki mereka menjadi saksi terhadap apa? Terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Iya. Berikutnya yang menjadi saksi adalah pendengarannya, penglihatannya, bahkan kulit yang ada di tubuhnya ini semuanya jadi saksi. Padahal kulit ini kemana-mana dibawa kan. Bisa jadi orang nggak punya mata, buta. Bisa jadi orang itu nggak punya pendengaran alias tuli. Bisa jadi dua-duanya, dia buta, dia tuli, sehingga dia di muka bumi ini tidak membawa penglihatan dan tidak membawa pendengaran. Tapi apakah mungkin orang tidak membawa kulitnya? Ono enggak? Wong gak ati kulit. Halo? Pernah lihat orang gak duwe kulit, langsung daging? Maka kulit-kulit itu akan jadi saksi. Kata Allah dalam surah 41 ayat 20. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka,
pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Lah, pokoknya ku melok-melok, kolet. Meneng wae kau niku kolet. Orangnya ngamuk gara-gara kulitnya jadi apa? Ngomong. Karena kulitnya ngomong kabeh kulite. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Kulit mereka menjawab, dibantah sama kulitnya. Apa kata kulit? Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Antaqanallahu, Allah lah yang menjadikan kami pandai bicara. Alladzi antaqa kulla syai'. Oleh karena itu aku akan membicarakan, menyampaikan segala sesuatu yang dulu pernah dilakukan oleh orang tersebut. Inilah yang akan terjadi kelak, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Maka manusia tidak akan bisa menghindar dari apa yang telah mereka perbuat. Sekalipun dia sendirian, nggak ada yang tahu. Meneng-meneng nang kamar dewean, buka opo? Halo, siapa yang jadi saksi? Bapak eka ero, ibu eka ero, tonggo eka ero, Allah pasti tahu. Jelas. Tapi masalahnya penglihatan kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki, semua jadi saksi. Sak kulit-kulite semua jadi saksi. Oleh karenanya orang yang yakin terhadap kehidupan akhirat, orang itu tidak akan pernah berani bermaksiat dalam kehidupan dunia ini. Karena tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang steril dari persaksian. Di mana? Di ruang di bumi ini yang hampa, yang steril, yang bersih dari pantauan Allah, maka tidak ada. Maka harus ditanamkan dalam diri kita. Dan inilah yang disebut al-muraqabah, merasa diri kita diawasi. Kalau dulu zaman pemerintah sama ada istilah waskat. Apa waskat? Pengawasan melekat. Juga pengawasan malaikat, karena diawasi oleh malaikat. Artinya manusia itu pasti akan menjadi baik, menjadi orang yang takut kepada Allah, sehingga tidak berani melakukan perbuatan maksiat sekalipun tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, usai dan tuntas sudah pembahasan fase Yaumul Hisab. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas fase berikutnya, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Apakah yang kelak akan ditimbang? Dan apa yang memberatkan timbangan itu? Kita akan bahas insyaallah jika Allah memberikan kita usia panjang. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Nih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan soal hisab. Saya ingin tahu bagaimana manusia yang hidup di zaman fatrah, hisabnya seperti apa? Manusia yang hidup di zaman masa fatrah, yaitu masa vakum dari kenabian, itu terjadi antara Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad. Kurang lebih
selama 600 tahun. 600 tahun. Dan Nabiullah setelah diangkat ke langit usia berapa? 33 tahun. Setelah itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa dengan kitabnya Injil sudah mengalami degradasi. Mereka berpecah belah menjadi 4 kelompok. Yakubiyah, Nasturiyah, Israiliyah, dan kaum muslimin. 4. 3 yang sesat, 1 yang benar. Nanti totalnya jadi 71. 70 yang sesat, 1 yang benar. Itu Yahudi. 72 orang-orang Nasrani, 1 yang benar, 71 yang sesat. Sejak pertama kali sudah pecah menjadi 4. Totalnya 72. Kalau umat Nabi Muhammad 73. 72 sesat, 1 yang tidak sesat. Nah, masa inilah agama Islam sudah mengalami kemunduran sampai menjelang datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, jika dia hidup di masa itu, tidak ada manusia yang mengajak manusia yang lain untuk bertauhid, menyembah Allah, maka orang itu tidak akan disiksa. Kalau tidak dihadirkan, kalau tidak datang kepada mereka, yaitu orang yang mengajak kepada Allah untuk mentauhidkannya, didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-Isra 17. Pada ayat yang ke-15, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Apa katanya? Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Iya, perhatikan statement yang terakhir. Apa disebutkan? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidaklah mengazab suatu kaum hingga kami mengutus kepada mereka, yakni para utusan. Kalau menurut ayat ini, maka selama orang itu tidak mendapatkan dakwah tauhid, ajakan untuk menyembah kepada Allah Jalla wa'ala sampai kematiannya, maka dia termasuk orang yang tidak akan disiksa. Tapi kalau antum bertanya apakah dia mati masuk surga, tentu kita jawab tidak. Karena surga itu bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara mereka yang hidup pada saat itu, apakah mereka beriman? Tidak beriman. Sekalipun itu masa fatrah.
Tapi mereka tidak beriman. Cuman dia mungkin tidak sampai berbuat syirik. Barangkali itu. Tidak melakukan apa-apa. Tidak beriman, tidak beramal, tidak syirik, tidak begini dan tidak begitu. Polos. Pokoknya hidupnya ya makan, minum, sampai mati. Karena nggak ada orang yang mengajak kepada apa? Allah. Untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Tapi dia barangkali tidak terkena kesyirikan dan kekufuran lingkungannya. Bisa jadi. Menurut ayat ini, dia tidak akan disiksa sebelum datang utusan Allah. Baik itu para nabi, para rasul, atau orang-orang sesudahnya, yaitu para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya nabi. Kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul, maka ulama yang berfungsi dalam hal ini. Kalau tidak ada datang kepada mereka, sehingga mereka tidak beriman, maka ayat itu janjinya dia tidak akan disiksa. Apakah kalau tidak disiksa lantas masuk surga? Tidak. Tidak demikian logikanya. Karena surga hanya dimasuki oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Terus di mana orang itu? Kita nggak tahu, nggak ada dalilnya. Selama nggak ada dalilnya sudah, kita hanya berbicara dengan dalil. Kecuali kalau dia diterangkan dengan dalil, seperti orang yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia hidup di masa fatrah. Siapa Waraqah bin Naufal? Sepupu daripada Khadijah. Kan dia berjanji mengucapkan kalimat apa Waraqah itu? Buka Bukhari digital 4572. Silakan. Telah mengkabarkan kepadaku Ibnu Syihab bahwa Urwa bin Zubair telah mengabarkan kepadanya. Ya, nomor berapa tadi? 4572. Baik, lanjut. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diawali dengan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam gua Hira, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan untuk itu beliau membawa bekal. Setelah berbekalannya habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya sehingga kebenaran pun datang pada beliau, yakni saat beliau berada di dalam gua Hira, malaikat mendatanginya seraya berkata, bacalah. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku, sehingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi kepadaku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu menarikku kembali dan mendekapku hingga aku merasa kesulitan, lalu memerintahkan kepadaku untuk kedua kalinya seraya berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Ia menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dengan badannya menggigil, akhirnya Rasulullah SAW kembali kepada Khadijah seraya berkata, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, hingga perasaan takut beliau pun hilang. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri. Akhirnya beliau pun menuturkan kejadian yang beliau alami. Khadijah berkata, tidak, bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu demi selama-lamanya. Sesungguhnya engkau benar-benar seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi, seorang yang jujur kata-katanya, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tidak punya. Engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Akhirnya Khadijah pergi dengan membawa beliau hingga bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Datanglah Nabi kita Muhammad bersama Khadijah menemui Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal itu? Ia adalah anak pamannya Khadijah. Anak paman Khadijah. Berarti apa? Sepupu misanan. Lanjut. Yakni saudara bapaknya. An-Naufal adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Bapaknya An-Naufal, dia pengikut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Kalau dia Nasrani berarti mengenal Allah atau tidak? Sekalipun mungkin barangkali dia juga melakukan penyimpangan. Karena penyimpangan sudah terjadi sejak awal ditinggal oleh Nabi Isa. Lanjut. Ia seorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Dia yang menerjemahkan atau mentranslate kitab Injil dalam bahasa Arab. Terus. Saat itu ia telah menjadi syekh yang tua renta lagi buta. Dia sangat tua. Matanya sudah buta. Lantas apa yang dikatakan Khadijah? Khadijah berkata kepadanya, wahai anak pamanku, dengarkanlah tuturan dari anak saudaramu. Waraqah berkata, wahai anak pamanku, apa yang telah kamu lihat? Maka Nabi SAW pun mengabarkan padanya tentang kejadian yang telah beliau alami. Nabi menceritakan peristiwa itu dengan jelas dan gamblang apa yang dialaminya ketika bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Apa kata Waraqah? Kemudian Waraqah pun berkata, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Huwa namus. Dia adalah namus. Qad nazala ala Musa, yang dulu pernah datang kepada Musa. Maksudnya siapa? Namus adalah Jibril. Dari situlah Waraqah berfirasat baik terhadap suami dari sepupunya ini. Lanjut. Sekiranya aku masih muda dan sekiranya aku masih hidup, ia mengatakan beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Sekiranya aku masih muda atau masih hidup panjang, aku akan membelamu saat kau nanti diusir oleh kaummu. Berarti beriman atau tidak orang ini? Beriman. Ini Pak, orang yang hidup pada masa fatrah, yang mengenal ajaran, mengenal Allah, tidak menyembah Latta, tidak menyembah Uzza. Dia beragama Nasrani tapi jujur. Karena dia apa? Membaca kitab. Dan dia mengatakan, kalau aku hidup lama, aku masih muda, aku akan membelamu, karena aku akan diusir. Makanya Nabi bertanya, apa katanya? Waraqah menjawab, apakah mereka akan mengusirku? Apa jawab Waraqah? Iya, tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali ia akan disakiti.
Dan sekiranya aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Coba, ini azam dia, niat dia. Baik nggak niatnya? Mau membela Nabi, membela utusan Allah. Karena tahu, ini bukan orang sembarangan. Ini utusan Allah. Kalau didatangi Jibril atau Namus. Maka tidak lama kemudian, lanjut. Tidak lama kemudian, Warokoh pun meninggal. Ya. Sementara wahyu terputus hingga membuat Rasulullah SAW sedih. Warokoh meninggal, sementara wahyu terputus. Dakwah terang-terangan sudah atau belum? Belum. Karena dakwah terang-terangan di mana Nabi mengajak manusia untuk beriman, mengajak kepada Allah setelah masa vakum, setelah beliau bertemu malaikat Jibril, diturunkan wahyu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir, hai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangkitlah, beri kabar, beri peringatan kaummu. Barulah itu dakwah, mengajak orang. Kalau orang menolak, maka dia kafir. Nah, masa seperti itu belum terjadi. Warokoh sudah wafat. Kira-kira pantas disiksa atau tidak kalau menurut ayat tadi? Dakwah, mengajak kepada Allah belum diperintah oleh Nabi, tapi sudah ada gelagat bahwa Warokoh itu beriman dan akan membela Nabi. Muhammad bin Syihab berkata, lanjut. Muhammad bin Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW menceritakan kejadian pertama kali turunnya wahyu. Beliau bersabda, ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara yang berasal dari langit. Maka aku pun mengangkat pandanganku ke arah langit. Ternyata di atas terdapat malaikat yang sebelumnya mendatangiku di Gua Hira, tengah duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun lari darinya dan segera pulang menemui keluargaku, seraya berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka keluarga beliau pun segera menyelimutinya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan tinggalkanlah sesembahan berhala. Abu Salamah berkata, Ar-Rizza adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah. Setelah itu, maka turunlah wahyu dengan beruntun. Beruntun terus sampai terakhir Warokoh sudah wafat duluan. Adapun nanti apakah Warokoh itu masuk kemana, nggak tahu Pak. Karo aku, kok takut aku hisapnya gimana? Kalau dalile, aku nyampe nek ono dalile, nek ana dalile ya wis golek ana dhewe. Baik, yang lain? Silakan. Surat Jin. Ayat berapa? Iya, ayat 72. Gimana? Oh ya, tadi perjanjian. Terus berlaku untuk jin. Ya, kalau menurut redaksi ayat ini, perjanjian itu antara Allah dengan Bani Adam. Bagaimana dengan jin? Secara spesifik tidak disebutkan bahwa jin itu juga mengambil perjanjian dengan Allah. Karena kalimatnya di situ apa? Wa id akhadha rabbuka, yakni min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi Bani Adam.
Nah, bagaimana dengan jin? Adapun jin itu dia syariatnya mengikuti manusia. Syariatnya mengikuti manusia. Tapi perjanjian khusus dengan Allah kita tidak tahu. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan hal itu. Adapun dia mengikuti manusia karena apa? Karena dia itu beriman setelah sebelumnya kafir. Sebelumnya kafir. Didoktrin oleh iblis. Setelah mendengar ayat Al-Quran, maka dia menjadi beriman. Buka surat Jin, surat 72. Mulai dari ayat yang pertama, Allah sebutkan dalam ayat tersebut, Qul uhiya ilayya anna ustama'ana nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Apa katanya? Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Setelah mendengarkan Al-Quran, wahyu Allah itu, dia mengatakan apa? Yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Roh kami. Ternyata sebelumnya dia mempersekutukan Allah dengan selain Allah. Dengan siapa? Dengan rajanya, yaitu apa? Iblis. Setelah dia mendengarkan Al-Quran, dia beriman. Bahkan dia mengatakan bahwa Allah punya anak. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahwasannya Maha tinggi kebesaran Rabb kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Wa annahu kana yaqulu safiyuna 'ala Allahi syatata. Dan bahwasannya orang yang kurang akal dari kami selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Iya. Jadi syariat mereka mengikuti syariatnya manusia. Karena tidak ada utusan Nabi, Rasul dari kalangan jin. Istilahnya dia itu ngikut manusia. Sampai biar nek tulin angger melo ikut jenenge apa? Popo. Sekolah itu popo bawang kayak gitu. Tapi melok enggak? Di kalangan jin itu enggak ada nabi, enggak ada rasul. Semua nabi dari manusia, semua rasul dari manusia. Dia harus ikut syariatnya nabi-nabi dari kalangan manusia. Maka yang didalamkan dalam Al-Quran perjanjian antara Allah dan Bani Adam. Seandainya Bapak Ibu ada perjanjian antara Allah dan jin, kita tidak tahu, kecuali memang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin hari ini saya belum tahu, suatu saat mungkin ada, fadl. Tapi selama ini saya belum ada dalil yang menyebutkan ada perjanjian khusus antara Allah dan jin. Adapun Allah menurunkan surat jin berbicara secara detail bagaimana eksistensi keberadaan jin itu berada di lingkungan kita. Ternyata mereka juga ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ono sing alim, ono sing bekti. Makanya nek ono menungso gumbul mbek jin, berkolaborasi, saling bantu membantu,
iku padha bethike. Siji wong sing bethik di kalangan menungso, sijine maneh sing bethik dari kalangan jin. Padha nek menungso iku soleh, jin iku soleh, gak pernah ketemu Pak, gak pernah berhubungan, sibuk di dunianya masing-masing. Gak ora kepethuk, mari ngono apa ayo kerjasama apa gawe pengobatan. Kon kok dadi dukune ya, engko aku sing eksekusi. Islam. Ya. Enggak ada orang-orang moro-moro gak duwe, gak tau sekolah apa-apa, ahli ngobati. Dadi dukun tiban. Iku berarti gombol ambek jin sing epok-epok pinter ngobati. Pada bethike itu. Karena kita nggak boleh Pak kerjasama dengan mereka. Kata Allah pada ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum raqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Iya, nggak ada jin itu diperbudak, nggak ada. Itu ngakunya saja, jin ini tak perbudak, tak kongkon apa ae gelem. Sampeyan dibujui lho karo ambek jin. Cuma seakan-akan kita memperbudaknya. Makanya ojo percaya nih ana wong dodolan jin. Ya, ono enggak? Maharnya sekian juta buat apa? Bodyguard. Untuk menjaga rapat, untuk menjaga kongres. Dikerahkan berapa jin? 1000. Nah, lu mari lagi belum jin. Ya, jadi gitu. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Ini ada apa ini? Ini dipakai. Kalau bisa. Iya. Pak, sebutkan 3 saksi di akhirat. Apa aja? Apa aja yang jadi saksi? Tangan, kaki, kulit. Sampean ro kulit tok. Saya mau tak delok ngantuk. Sampean milih kopiah. Aku sakno delok sampean gak kopiahan soalnya. Milih. Bisa jawab. Biasanya kopiahan gak kopiahan. Intermeli kelir ya. Ini sing gelap ya. Baik, selanjutnya buku. Sebutkan unsur hisab apa saja. 2 saja unsur dari hisab. Silakan Pak. Yang menghisap dan yang dihisap. Yang menghisap siapa? Yang dihisap manusia. Nggih, monggo. Jana, pengin nopo? Milih kopi pinter, kepengin dadi wong nom. Sebutkan yang akan dihisap kelak, jumlahnya 4 di akhirat. Apa saja yang dihisap? Yang dihisap apa saja? Yang ditanya maksudnya. Salat, usia, harta, umur. Usia ambil umur bedanya apa? Salat, usia, harta, kurang situ ilmu. Bener, monggo.
Milih ndi? Katanya pingin baikku langsung milih kopiah. Oke, sampun, mangke malih dilanjutno. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.